bos, taunya proyeknya ya katakanlah fiktif gitu, tidak diharapkan selesai gitu. Saya kecewa. Kemudian saya dapat tawaran dari Belanda untuk sekolah di Delft gitu ya. Jadi saya minta berhenti pada menteri, saya mohon berhenti karena saya mau, saya nggak bilang mengapa, saya bilang saya mohon berhenti. Wah, tidak boleh katanya. Kenapa tidak boleh? Kamu dibutuhkan banget di sini katanya, jangan keluar dari departemen ini. Saya bilang, aduh Pak, dibilang dibutuhkan. Saya tuh membina perpustakaan dengan menulis surat ke dubes-dubes, dapat begitu banyak buku, tapi salah. Harusnya Deplu katanya. Kemudian saya udah serius menangani 7 proyek itu, ternyata fiktif. Jadi saya kecewa berat. Kemudian ada tawaran untuk sekolah lagi di Belanda, jadi maka saya minta berhenti. Oh, kamu mau sekolah? Iya. Boleh, tapi nggak boleh berhenti. Jadi bagaimana Pak? Ya pokoknya dengan izin khusus dari saya, menteri, kamu boleh tidak masuk, kamu boleh kerja, sekolah lagi di Belanda. Jadi saya sekolah di Belanda. Di Belanda itu, Delft itu saya ngambil IT. Itu waktu itu pertama kali itu adanya IT tahun 65 ya mungkin. IT itu saya ambil 2 jurusan sekaligus, IT dan perkapalan. Di Belanda ada perkapalan, saya masuk 2 itu. Kemudian saya juga langsung ditawarin pekerjaan oleh IBM, kerja di Belanda. Dan disitulah saya belajar tentang IT lebih mendalam dan akhirnya saya jadi pakar IT dunia. Saya yang mendirikan industri farmasi Belanda. Saya yang mendirikan sistem keuangan Denmark dan Swedia. Saya yang mendirikan sistem penerbangan Inggris dan sistem perdagangan Belgia dan Perancis. Semua saya yang kerjakan. Bahkan saya lupa satu, sistem parlemen Austria. Jadi waktu itu 65, 66, 67 saya pakar dunia dalam IT. Juga antara lain karena saya masih single, jadi setiap ada proyek di Eropa, yang lain ragu-ragu karena harus meninggalkan keluarga. Karena saya single, jadi saya terima semua, saya ambil semua gitu. Tapi karena saya masuk IBM di sana, IBM di Indonesia yang dijalankan waktu itu oleh orang-orang Swedia, itu kalau liburan ke Swedia mampir ke Belanda untuk bicara dengan saya. Ya, nomor satu, kenapa pimpinan IBM itu orang Swedia? Karena zamannya Bung Karno kan semua negara diganyang. Amerika tidak disukai, Eropa lainnya tidak disukai. Yang netral itu adalah Swedia. Jadi IBM menempatkan orang Swedia di Indonesia. Nah, dia kalau cuti ke Swedia mampir ke Belanda untuk ketemu saya dan berkali-kali mengatakan, kamu jangan tinggal di Belanda, Indonesia negaramu membutuhkan kamu gitu. Wah, gimana ya? Jadi saya mikir juga, mungkin benar saya akan lebih bermanfaat di Indonesia. Maka saya berhenti, saya pindah dari IBM Belanda ke Indonesia. Tapi dengan cara yang cukup menarik. Karena kalau saya pindah, dikasih tiket pesawat gitu, saya hanya bisa bawa 20 kilo. Saya ngelamar di perusahaan kapal Belanda. Saya ngelamar untuk perjalanan ke Indonesia.
gratis, bahkan saya dapat gaji di kapal itu kan. Selalu kalau saya kerja di kapal asing itu Belanda ke Indonesia membutuhkan waktu 2 bulan kalau naik kapal, karena terusan Suez ditutup. Jadi Indonesia tuh mengatakan kalau kamu 2 bulan baru sampai ini, kita nggak bisa terima kamu gitu. Nah, sudah keluar dari Belanda dan saya bawa barang-barang saya tuh kan. Jadi saya nggak apa-apa kalau IBM nggak mau terima, ya nggak apa-apa gitu. Saya lapor ke menterinya, saya udah pulang Pak, saya udah, nah kok nggak boleh gitu. Ya nggak apa-apa, kamu perdalam aja ilmu IT-nya gitu. Serius-serius ternyata proyeknya fiktif gitu. Ini juga ada, ini saya udah wah Palapa segala macam, Yellow Pages segala macam saya dirikan, tapi kok ternyata begitu juga. Akhirnya saya minta berhenti. Ketika beredar kabar saya akan keluar dari grup Pertamina, wow, ada 11 penawaran untuk saya. Saya belum keluar, baru rumors itu. Antara lain IBM sendiri minta saya kembali lagi. Kemudian Astra minta saya jadi pimpinan Astra. Kemudian ada 11 perusahaan lah gitu. Saya masih ragu. Karena saya orangnya setia, nggak suka bajing loncat gitu. Jadi saya nggak mau sembarang itu, tapi mau milih yang mana, yang serius, yang nggak main-main nawarin kerjaan. Itu saya harus dapat rumah dan dapat mobil, itu saya perlu. Saya nggak ada rumah dan nggak ada mobil. Sambil saya mikir-mikir gitu, dari Belanda Philips itu terbang ke Indonesia, terus dirutnya CEO Philips itu mengatakan pada saya, Mr. Pasik, saya dengar kamu mau keluar dari Pertamina ya? Iya, saya bilang. Terus kamu mau kerja di mana? Saya nggak tahu, saya bilang saya udah ada 11 kali, tetapi saya hobinya ke luar negeri. Saya udah mengunjungi 154 negara dengan baik itu. Jadi saya nggak punya simpanan uang itu. Ya saya masih muda, masih single, ya udah jalan-jalan terus. Jadi harus kerja ya. Iya. Nah, terus dia, enggak, kamu harus bikin perusahaan sendiri. Nggak punya duit saya, bilang nggak punya modal, nggak punya itu, dan saya nggak pernah mikir untuk bikin perusahaan sendiri. Aduh, kamu katanya, kamu bikin pasti sukses gitu. Ini CEO dari Philips Belanda. Kamu sukses. Saya nggak mungkin lah, nggak bisa. Oke, kata saya bantu katanya. Jadi dia bantu dalam 2 hal. Satu, kantornya dipinjamkan gratis. Saya bilang mohon maaf, saya tuh furniture juga nggak punya. Ambil dari gudangnya Philips di Indonesia tuh, ambil aja. Kamu perlu meja, kursi bekas gitu, ambil aja gitu. Kemudian juga, aduh saya gimana, saya bilang kalau buka perusahaan kan ada bulan pertama, kedua saya masih belum ada income, gimana. Saya kasih proyek jadi konsultan Asia Pasifik untuk Philips. Jadi saya dapat gaji waktu itu $2.500 untuk ngerjakan programnya Philips di Asia. Kemudian saya dapat mobil baru, Mercedes terbaru, kasih sebagai bagian dari kerjaan saya. Ya akhirnya saya beranikan diri, saya jadi pengusaha sendiri gitu. Nggak ada modal, nggak ada apa-apa, karyawan cuma 1 aja untuk administrasi gitu. Tapi begitu saya dirikan perusahaan pertama, itu Alisa Digital Telepon. Kamu sekarang jadi wira swasta, ya kamu pegang seluruh DKI, kamu pegang gitu. Jadi nggak pakai kontrak apa, langsung saya pegang seluruh DKI. Busanil Arifin, ketua Bulog. Saya dengar kamu buka perusahaan sendiri, iya Pak. Ambil Bulog,
kontrak 25 tahun. Nggak pakai tender, nggak pakai apa itu. Ismail Saleh, kamu bikin perusahaan sendiri ya, oke. Kamu dapat dari dia kehakiman dia itu kan 15 tahun kontraknya. Nah, kemudian dari bank, seluruh bank itu kamu pegang itu dari siapa ya waktu itu, kalau nggak salah Arifin Siregar, itunya Direktur Utama Bank Indonesia. Kemudian ada Samadikun Hartono, Direktur Utama BDN yang sekarang Mandiri, itu semua tuh. Jadi saya yang bikin seluruh sistem perbankan Indonesia, mulai dari BI, BNI, BRI, Bank Eksim, Bank BDN yang sekarang jadi Harto. Dipanggil ke Pak Harto, dia mengatakan, ini kamu belum lahir sih pasti itu. Ini zaman itu ada IGGI, Intergovernment Group on Indonesia. Itu 6 negara donator yang setiap tahun memberikan uang donasi kepada Indonesia, termasuk Belanda. Kalau nggak salah ingat, Belanda kasih 25 juta dolar setiap tahun ke Indonesia. Tapi sifatnya Belanda kan kalau memberi itu selalu hati-hati dan meriksa. Jadi setiap tahun ada menterinya yang namanya Wim Pronk itu datang ke Indonesia ngecek. Karena donasi Belanda itu adalah untuk proyek Husni Tamrin, proyek perbaikan kampung. Jadi dia keluar masuk kampung untuk melihat betul nggak uangnya dipakai untuk perbaikan kampung. Pak Harto gerah. Saya dipanggil. Itu bubarkan IGGI dan putus hubungan dengan Belanda. Karena mentang-mentang dia donatur, dia merasa berhak bisa keluar masuk kampung-kampung Indonesia. Saya nggak setuju keluar. Kenapa saya yang dipanggil Pak Harto? Karena saya ketua alumni universitas seluruh Belanda. Saya ketuanya. Jadi saya dipanggil untuk itu. Nah, terus saya bicara dengan Ratu Belanda dan Perdana Menteri Belanda. Saya bilang presiden saya marah sekali karena kelakuan menteri kamu masuk keluar masuk kampung segala macam itu, dan dari Manado. Begitu saya Manado. Kalau putra berapa? 2, 1 putra yang nanti nyusul ke sini, dia yang duduk di depan ini, Rocky, dan putri di Inggris. Saya punya lebih dari 100 perusahaan. Anak saya megang 5 apa 6 perusahaan. Terus berarti ini perusahaan Jaya ini perusahaan keluarga. Ya. Nanti sampai udah hampir dekat tuh. Yang sukses. Hah? Yang sukses. Iya. Jadi saya menjadi jembatan hubungan antara Belanda dengan Indonesia. Nah, terus Pak Harto tanya saya, itu gimana sih? Kamu rencananya mau bikin apa tuh sebagai jembatan rakyat Indonesia, rakyat Belanda? Saya bilang, saya punya ide. Orang Belanda itu banyak yang nggak tahu Indonesia udah hebat. Taunya Indonesia jongos dan babu aja dari pemikiran zaman dulu. Jadi saya ingin membawa misi untuk menunjukkan ke Belanda kebagusan Indonesia. Wah, oke, katanya. Gimana? Ya udah, saya membawa misi. Di bawah saya itu ada Gubernur Jakarta dan wakilnya itu Suryadi Sudirja, Gubernur Jakarta, yang sekarang udah sangat tua, sangat sakit-sakitan. Terus saya bawa Poppy Darsono untuk menunjukkan desain evening gown pakai batik. Saya bawa Ireng Maulana untuk menunjukkan musiknya itu jazz ya, musiknya.
terus bawa Bob Tutupoli, bawa Yop Ave, bawa OJ Kaligis, bawa 180 orang, termasuk Iwapi juga ikut, Iwae Papi itu juga ikut. 180 orang kita berkunjung. Sampai di situ marah lagi saya karena gitu telepon ke saya dari Amerika. Dulu DHL itu asalnya perusahaan Amerika, telepon dari saya ke Amerika. Karena ada telepon dari Amerika, saya pikir siapa sih, saya angkat juga teleponnya. Kasihan orang udah telepon dari Amerika, masa nggak diangkat. Saya angkat telepon. Ada apa? Kamu siapa sih? Saya nggak inget nama kamu. Kita pernah ketemu di mana? Gitu. Ini CEO-nya DHL. Dia bilang kita belum pernah ketemu. Terus kamu telepon saya dari Amerika mau ngapain? Mau ngajak bisnis sama kamu. Saya bilang ngajak bisnis. Kamu bisnis apa sih? Apa perusahaan kamu? DHL. Ini 45 tahun yang lalu nggak ada yang tahu DHL itu apa. Biasanya DHL itu singkatan apa? Dalsi, Heblong, dan Lin. Apaan itu? Saya bilang kamu main-main ya, guyon apa? Saya nggak pernah mau bisnis dengan orang yang belum pernah saya ketemu, belum pernah kenal, mewakili perusahaan yang belum pernah dengar, lewat telepon lagi sih. Kalau kamu serius, kamu datang ke Indonesia, kita ngomong gitu. Jadi DHL yang cari saya karena baca di koran, di majalah dan sebagainya. Nah, datang ke Indonesia, saya pikir, wah, boleh juga nih. Saya kan bisnis IT itu repot banget. Tadi saya bilang semua BUMN, perguruan tinggi, presiden semua pakai saya. Mereka tuh mana mau bicara dengan anak buah saya. Jadi kalau ada apa-apa kan panggil saya, nanya gimana keadaan Bulog, bagaimana itu Kapolri tanya bagaimana ini. Semua harus saya jawab, berarti semua proyek yang dipegang perusahaan saya harus saya hafal semua, nanti saya yang harus ngomong gitu. Aduh repot banget ya, saya nggak bisa buka perusahaan baru. Nah kalau DHL ini waktu itu cuma dokumen aja, ini kan business office boy, ini kamu bawa ini dokumen nih ke sana, kamu mampir ke sana ambil dokumen bawa sini, kan cuma dokumen begitu aja. Itu nggak perlu saya yang turun tangan, anak buah saya juga bisa gitu. Jadi saya suka, jadi saya bilang oke, mau gitu. Cuma dia nganggap saya anak kecil. 45 tahun yang lalu itu dia anggap saya bodoh, saya kecil. Pokoknya ini aja katanya itu kami masalah banyak perusahaan-perusahaan yang invest di Indonesia itu perlu dokumen-dokumen, itu nggak ada yang nyampein. Oke, saya sampein. Tapi kamu minta bayar berapa katanya? Enggak, saya nggak minta dibayar. Saya minta kiriman dari Indonesia kemanapun ke seluruh dunia itu juga tidak bayar. Dia pikir saya bodoh. Waktu itu nggak ada satupun orang ngirim pakai DHL. Cuma perusahaan-perusahaan asing yang dari induk usahanya kirim ke Indonesia. Nah itu harus disampaikan misalkan ke Kalimantan, ke Sumatera, di Jawa itu. Jadi CEO-nya kira saya bodoh. Oke katanya. Kamu nggak charge saya kan ya, gratis kamu nganterin. Iya. Terus imbalannya saya nyampein gratis. Oke. Dia pikir goblok lo, nggak ada yang ngirim pakai DHL dari Indonesia gitu. Tapi kan saya banyak kenalan, banyak temen. Jadi saya mulai telepon gitu kan, ini ada kiriman ekspres, ini gini, ini aman, ini gitu. Jadi mulai banyak. Dalam waktu setahun udah besar banget di Indonesia. Itu waktu saya itu masukkan uang cuma 5 juta rupiah. Sekarang ini puluhan triliun omsetnya dalam 40 tahun. Gitu. Dia nyesal sekali tuh, karena kiriman ke sini saya nganter, tapi kan gaji kurir itu rendah. Kiriman saya ke Amerika, ke Eropa semua dia mesti nganter, gajinya kan gede. Dan sekarang jumlah orang yang kirim ke luar negeri makin banyak. Nyesel dia. Dan saya bilang, kamu kan waktu itu pikir saya anak kecil yang kamu bohongin.
sekarang gimana? Aduh. Terus saya masih bilang ya, menurut saya masa depannya itu tidak hanya dokumen, ada paket-paket, bahkan ada kargo, dan ada kiriman dalam negeri, bukan hanya antar negara tapi dalam negeri. Seperti Indonesia kita luas sekali, nah itu pasti ini. Sekarang kan kita punya 524 kabupaten, itu aja antar kabupaten dan kabupaten ke pusatnya udah berapa? Perusahaan-perusahaan juga banyak gitu. Jadi saya bilang mari kita siapkan DHL-nya juga paket dan kargo. Tidak mungkin kamu nggak ngerti apa-apa, itu yang ada selalu dokumen gitu. Karena dokumen sekarang IT kan, itu berkurang banyak. Dulu aja kartu lebaran, kartu Natal, undangan segala kan pasti pakai kurir. Sekarang kan pakai WA aja. Nah, dia masih bilang, kamu nggak ngerti, kamu salah. Kalau saya salah, saya makan topi saya. Sayang dia udah mati. Kalau nggak, saya sodorin topi saya, suruh makan. Kan buktinya kan dalam negeri sekarang jadi banyak. Saya baru mau luaskan itu. Nahdlatul Ulama minta mau buka 1.000 outlet Nahdlatul Ulama. Terus Tommy Soeharto, Laskar Merah Putih mau buka 1.000 outlet. Nah, terus ini masyarakat Islam juga banyak. Saya nggak usah ngapa-ngapa, mereka yang datang saya mau minta izin buka outlet gitu. Karena gampang sekali, perlu kantor cuman kecil gitu, tapi bisa masuk uang terus. Jadi asal usulnya DHL tuh begitu. Dia yang cari saya. Banyak yang bilang, ceritain dong gimana tuh you bisa dapat DHL. Kamu tanya DHL bagaimana dia dapat saya. Dari sekian perjalanan panjang itu baca surat kabar itu ditelepon. Iya. Ya karena dia perlu agen di Indonesia, tapi dia nggak kenal siapa-siapa, tapi di majalah, di koran selalu muncul nama saya di Eropa dan di Amerika. Karena saya juga ketua Yayasan Eisenhower, saya yang memberi beasiswa ke Sri Mulyani, Mari Pangestu, Bambang Brojonegoro, banyak itu pejabat-pejabat dari saya beasiswa. Bayangin mereka dapat beasiswa dari saya. Karena saya ketua Yayasan Eisenhower. Lanjut nih Pak, akhirnya di bisnis logistik sampai saat DHL-nya logistik karena berkembang kan. Kalau dulu hanya dokumen aja yang dikirim, kalau sekarang kan udah produk-produk udah dikirim. Baik produk sampel saya maupun kargonya sendiri kan, semua perusahaan pasti pakai DHL untuk ngirim barang-barangnya. Bahkan ini saya masalahnya masalah ikan, karena ikan mau dikirim kemana-mana itu masalah kita nggak cukup cold storage. Cold storage harus dibangun dulu, baru nanti pesawat, kita punya pesawat sendiri punya itu, nanti bawa dalam keadaan dibeku. Selama itu belum ada, maka kita belum bisa ekspor ikan. Nah, karena DHL-nya nggak mau masuk ke paket dan kiriman dalam negeri, maka saya dirikan Cara Kayasa. 3 tahun setelah saya dirikan DHL, saya dirikan Cara Kayasa. Ini yang punya truk, ratusan truk setiap hari seluruh Jawa, seluruh Sumatera, dan waktu itu akan balik lagi seluruh Kalimantan dan Sulawesi itu pakai ekspedisi. Mobil punya saya sendiri. Di Papua ada 2 pesawat punya saya sendiri gitu. Karena saya punya visi ke depan gimana itu. Kalau nggak, harganya mahal. Saya bilang, kamu kalau pergian naik taksi, atau kamu pergian naik bus. Taksi lebih mahal dari bus. Tapi kenapa kamu pilihnya taksi? Karena kecepatan dan keamanannya dan servisnya kan nyaman pakai AC gitu. Demikian juga kalau kamu kirim
mau yang termurah, itu kamu nggak tahu tuh barangnya aman nggak, kapan tibanya. Padahal buat bisnis itu sangat perlu kecepatan itu, ekspres makanya. Makanya saya dirikan Caraka Express. Nah itu terus beruntun-beruntun lah, semua orang tuh nawarkan saya macam-macam kerjaan lah. Itu. Nah, sampai bisa jadi bisnis di logistik DHL, terus ada juga kopi itu gitu. Oh, kopi itu masih ada. Jadi saya dari zamannya Bung Karno saya udah Direktur Jenderal Industri Maritim kan. Zamannya Pak Harto saya banyak sekali berurusan dengan Pak Harto yang minta bantuan saya. Kemudian zamannya Gus Dur tuh cerita sendiri. Jadi waktu dia pertama kali ke Eropa dan ke Asia, itu sekretarisnya kirim fax. Zaman itu masih fax, belum ada WA kan. Kirim fax, ini Pak Presiden Gus Dur itu mengundang Bapak untuk mendampingi beliau ikut ke luar negeri. Saya lihat, sebetulnya saya bukan peminum kopi. Dari kecil saya dilarang minum kopi oleh ibu saya. Katanya nggak baik, nanti jadi bodoh, segala macam. Jadi belum pernah minum kopi saya sampai saya dirikan perusahaan ini. Mengapa saya dirikan perusahaan ini? Karena saya diminta bantuannya oleh kawan. Jadi waktu saya dirikan DHL, saya kan bingung tuh, urusan bea cukai segala saya nggak tahu. Jadi saya minta seorang kawan yang memiliki duty free shop. Dia karena duty free shop, dia kenal dengan bea cukai dan sebagainya. Jadi saya minta tolong dia untuk clear kiriman-kiriman DHL yang masuk ke Indonesia. Jadi dia tolong saya sampai saya mampu untuk melakukannya sendiri. Dia juga sempat bilang, kenapa saya diputuskan? Saya bilang, ya saya kan bukan restoran, masa makanannya catering terus, harus punya koki sendiri gitu. Terus suatu waktu dia yang mempunyai pemikiran bahwa dia duty free shop itu jualannya kan minuman keras tuh. Antara lain Guinness, konyak. Nah akhirnya dia punya pandangan bahwa masa depan minuman keras akan turun, terutama di Indonesia, banyak muslimnya. Jadi dia lihat kopi itu bakal maju karena dia pemilik duty free shop, dia kenal dengan Mr. Guinness, ya, Guinness konyak itu. Jadi dia bilang sama Mr. Guinness-nya, ini nih kalau konyak ini akan turun, saya usul untuk bikin kopi gitu. Jadi mereka berdua setuju bikin kopi, tapi nggak bisa memasarkan. Akhirnya datang ke saya minta tolong saya untuk memasarkan kopi. Waktu itu saya kan nggak pernah minum kopi, jadi sebetulnya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau pemasaran saya jago banget. Kenapa memilih nama kopi kamu, Pak? Ya, Apa? karena dari Perancis itu namanya Guinness, kalau bacanya kamu. Oh. Ya, tapi ada cerita dulu. Jadi kami bertiga kongsi untuk mendirikan Guinness Coffee. Jadi dulu namanya Guinness, nama dari Mr. Guinness itu. Dan kopinya baru satu. Kopinya baru kopi Toraja. Kenapa hanya satu? Karena Direktur Bea Cukai itu orang Toraja. Jadi dia yang punya link ke Toraja. Jadi hanya satu kopi Toraja. Kemudian terjadi suatu kawan saya itu yang duty free shop itu orang Chinese. Dia itu sakit keras.
2 bulan di rumah sakit dan keluarganya jadi risau karena dia punya 2 istri. Istri pertama 3 putri, istri kedua kembar 2 laki. Dan menurut adat Cina, ini harus saya apakan nih perusahaan ini gitu. Saya bingung, terus saya sembahyang pada Tuhan. Tuhan tolong bimbing saya, harus saya apakan perusahaan ini. Apa saya tutup saja atau diteruskan gitu. Saya bingung saya. Terus saya dapat inspirasi bahwa teruskan aja, jangan ditutup. Karena kalau kamu teruskan, kamu bisa menolong ribuan orang, karyawan dan sebagainya gitu. Oke lah kalau begitu, saya bilang. Tapi saya nawar lagi sama Tuhan, kalau saya meneruskan ini kopinya ini, terus saya minta minimum ada 100 kafe gitu. Oke gitu. Jadi saya mulai jadi bingung tuh, bagaimana tuh nggak ada kopi, nggak ada apa-apa. Tapi ya begitu orang tahu bahwa saya yang megang kopi kamu, semua datang nawarin. Jadi kita punya kopi macam-macam dari Toraja sampai Wamena. Seluruhnya ada 50 kopi khusus dari tiap-tiap daerah. Dan saya pikir namanya apa? Saya ingat itu Mr. Camus itu orang Perancis. Kalau kita baca namanya dalam bahasa Perancis itu kamu. Jadi wah ini kebetulan ada artinya kamu. Kemudian saya tahu bahwa kopi Indonesia itu adalah kopi terbaik di dunia. Cuma orang Indonesia nggak tahu itu. Orang Indonesia nggak memahami bahwa kopi Indonesia itu kopi terbaik di dunia. Bukan karena saya orang Indonesia, tapi secara ilmu itu ternyata kopi Indonesia kopi terbaik. Makanya saya pilih nama kopi kamu. Ini loh, ini kopi kamu harus kenal, kamu harus hargai, dan ini adalah kopi terbaik di dunia. Mengapa kopi terbaik? Karena ada alasannya. Kopi itu tumbuh paling baik di Khatulistiwa. Sedangkan kita 1/8 Khatulistiwa. Kopi itu rasanya semua itu tergantung dari lingkungan, tanaman lingkungan. Nah, kita tuh tiap pulau itu banyak tanaman lingkungannya. Seperti Toraja, dia itu enak sekali karena situ banyak pohon cengkeh dan pala, sehingga rasa cengkeh dan pala itu nular ke kopi Toraja. Kalau di Aceh itu ganja masih banyak, sehingga rasa ganja itu nyerap di kopi Gayo. Begitulah, jadi setiap ini beda-beda, ada 50 jenis. Dan kalau negara lain yang sudah lebih hebat, seperti Brazil adalah yang pertama, penghasil kopi terbesar di dunia itu Brazil. Penghasil kedua itu pendatang baru Vietnam. Saya bisa cerita tentang kopi Vietnam, tapi ntar terlalu panjang. Yang ketiga adalah Kolombia, Indonesia keempat. Ada kelebihan lain kopi Indonesia. Tadi saya bilang tanaman lingkungannya khusus. Yang kedua, semua negara yang saya sebutkan, Vietnam, Brazil, Kolombia, itu adalah benua. Tetapi kalau di luar negeri itu dipanennya pakai traktor. Jadi yang udah kematangan, yang matang, yang mentah itu sekaligus dipanen. Itu menyebabkan kopinya kalah saingan kopi kita. Kalau di kita masih ada ibu-ibu seperti di kebun teh, di kebun kopi juga setiap pagi memetik hanya yang merah. Kopi yang sudah matang merah itu
itu menyebabkan rasa kopi kita tuh lebih unggul dari kopi lain. Yang keempat, itu kita punya semacam binatang itu luwak. Kehebatan luwak itu bukan karena dari tainya itu, tapi terutama karena luwak itu sangat memilih hanya yang paling enak yang dia suka. Jadi semua yang dimakan luwak itu adalah kopi terbaik dari Indonesia. Di dalam perutnya itu biji kopi itu seperti melinjo. Ada kulit daging yang paling luar, ada apa? Bukan kulit itu, apa namanya itu? Ya semacam kulit yang lendir. Terus yang ketiga ada kulit tanduk, baru ada biji kopinya. Lah luwak itu makan hanya kulit dagingnya yang dicernakan, yang kulit yang keras itu tidak hancur. Jadi walaupun dimakan oleh ketika ada hama sehingga kopi Arabica itu mati semua di dataran rendah. Hanya yang di dataran tinggi yang bersisa. Waktu itu sedunia kacau karena wah, kalau kopinya habis nih bagaimana? Jadi mereka mencari ke seluruh pelosok dunia untuk mencari kopi pengganti Arabica yang rusak itu. Ketemulah di Kongo kopi Robusta. Disebut Robusta karena robust, artinya kuat. Kalau nggak percaya, saya lihat di dictionary. Tahu robust itu artinya kuat. Dan Arabica itu orang kira itu dari Arab, padahal enggak. Pedagangnya dari Arab, asal usulnya dari Ethiopia. Tahun lalu itu CEO dari Starbucks dari Seattle khusus datang ke Indonesia menemui saya untuk minta saya masuk jadi partnernya Starbucks. Saya tolak karena saya bikin kopi kamu, saya tidak cari uang, maaf, saya cukup kaya, saya tidak perlu nama, tadi udah saya ceritakan seluruh dunia kenal saya siapa. Saya bikin kopi kamu ini karena saya mau mempromosikan kopi Indonesia. Itu sebabnya kenapa. Dan ternyata saya makin lama makin yakin kopi kita nomor 1 di dunia. Dan saya hanya menyediakan ini untuk level menengah ke atas. Kenapa? Karena yang bawah-bawah itu saset segalanya itu kopi jitu, kopi nesiji, jagungnya pitu. Masyarakat umum atau pesan untuk negara juga gitu. Apa yang bisa yang mulai sampaikan? Ya mulai kopi dulu ya. Itu saya udah punya 4.000 kafe di luar negeri. Di dalam negeri itu Nahdlatul Ulama minta izin saya mau buka 1.000. Tommy Soeharto Laskar Merah Putih minta buka 1.000. Apa namanya Islam itu NU PBNU bukan ya, satu lagi Syarikat Islam juga minta mau buka, raja-raja semua minta buka. Itu ibu ini aja Mira mau buka di Bangka Belitung aja 9. Jadi saya nggak usah ngapa-ngapain, semua datang ke saya untuk minta izin buka itunya kopi-kopi. Jadi saya kira kiatnya itu kita jangan cari uang. Ya, saya bilang orang kalau mengejar bayangan tidak pernah bisa nangkap bayangan. Bayangannya menghindar terus. Kemanapun kita kejar dia menghindar terus. Tapi kalau kita cuek aja, kita jalan, bayangan pasti ikut di belakang kita. Gitu. Jadi pekerjaan harus dikerjakan secara terbaik, yang terbaik. Ya. Pakai otak selalu. Saya bilang
kawan-kawan itu Tuhan memberikan otak kepada manusia itu otak yang terbaik di dunia. Tidak ada makhluk yang menyamai otak manusia. Nah, kalau kita nggak manfaatkan itu seperti pokoknya ada hadiah dari presiden. Apa berani kamu sembarangan aja dicuekin aja hadiahnya? Pasti kan ditaruh di tempat terhormat, dipakai, dibanggakan, segala daya untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kalau uang itu datang dengan sendirinya, seperti saya bilang, saya dapat berapa ribu hektar gratis. Akhirnya Jokowi malu, dia kasih saya 5.000 hektar juga. Karena semua orang udah kasih saya tanah, masa Jokowi nggak kasih? Dia kasih saya 5.000 hektar Purwakarta. Mana saya cari uang kemana-mana? Semua orang datang ke sini, mau ketemu saya, nawarin ini, nawarin itu. Kali itu nawarin miliar, pakai otak dan jaga kebersihan kita, jangan macam-macam. Track record kita yang menentukan kita itu terkenal apa enggak. Dan track record yang baik itu orang datang cari kita. Kalau banyak uang tapi hasilnya dari yang enggak, itu akhirnya hilang semua. Saya sering ditipu orang, lebih dari 10 orang nipu saya. Biasanya dia mati dan mati melarat. Karena Tuhan itu enggak buta. Dia ngelihat ini dapat duitnya itu dari cara-cara jelek. Itu mati, kebanyakan mati, terus melarat. Saya hilang berapa miliar, dicuri orang, ada 10 orang gitu. Tapi saya nggak pernah pusingkan diri, nggak pernah sedih, nggak pernah apa. Itu anugerah Tuhan datang sendiri.